Bab 95. Tolong bunuh aku. Mileye berjalan ke mayat pria lapis baja perak, tangan kanannya bergerak dan baju besi perak yang dikenakan oleh pria lapis baja perak segera terbang ke tangannya. Lalu pada saat yang sama, cincin di tangan pria lapis baja juga terbang ke tangannya. Bila tidak melihat dengan jelas, dia melemparkan kedua benda itu ke menara penjara alam. Kemudian dia berbalik untuk melihat Benedmo dan dua orang lainnya yang terkepung tidak jauh, lalu ketika dia akan menyerang. Pada saat ini, puluhan meter jauhnya, pria di pohon itu tiba-tiba menghilang. Mileye berbalik tiba-tiba, pada saat ini, pria itu telah muncul di depannya, lalu menunjuk ke arah alis Mileye. Sangat cepat. Mileye menebas secara vertikal dengan pedangnya. Tepat ketika pedang hendak memotong jari pria itu, kedua jari pria itu tiba-tiba terpisah, kemudian langsung menjepit pedang Mileye. Pria itu mengangguk kecil. Mileye langsung terpukul mundur hingga beberapa meter jauhnya dengan pedangnya. Begitu dia berhenti, pria itu tiba-tiba melompat ke depan Mileye dan menggerakkan telapak tangannya ke arah Mileye. Mileye menendang, kemudian mengangkat pedangnya dan menusuk ke depan. Serangannya ini langsung menusuk telapak tangan pria itu. Pada saat teknik pedang baru saja menyentuh telapak tangan pria itu, tangan pria itu tiba-tiba menghindari pedang tersebut dengan sudut yang aneh. Kemudian telapak tangannya sejalan dengan pedang keindahan spiritual, lalu mengenai dada Mileye. Mileye langsung mundur 5 hingga 6 kaki. Begitu dia berhenti, noda darah perlahan meluap dari sudut mulutnya. Dan pada saat dia berhenti, bayangan gelap diam-diam muncul dari bayangan di belakangnya. Lalu saat berikutnya, cahaya dingin menembus langsung ke punggung Mileye. Garis darah menyembur keluar dari punggung Mileye. Dan pada saat ini, Mileye tiba-tiba berbalik dan menebas dengan pedang. Bayangan itu terbang mundur, lalu dalam waktu singkat bayangan itu pun menghilang dengan tenang. Saat bayangan itu menghilang, pupil Mileye tiba-tiba menyusut dan pedang keindahan spiritual di tangannya tiba-tiba terbang mundur. Di belakang Mileye, entah kapan muncul seseorang di sana. Mileye mundur terus-menerus dan beberapa titik di perutnya, entah sejak kapan sudah ada luka dan darah meluap. Di kejauhan, di samping tertinggan, bayangan gelap muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. Bayangan hitam inilah yang menembak terus-menerus. Orang itu dari dunia gelap. Pada saat ini, tidak jauh di belakang Mileye, Sword King tiba-tiba berkata, "Orang-orang ini semua adalah pembunuh, mereka sangat menjijikkan." Mileye menyeka perutnya dan telapak tangannya langsung diwarnai merah. Melihat adegan ini, ekspresi Mileye tenggelam. Dia menatap dua orang tidak jauh dan pada saat ini, keduanya menghilang pada saat yang sama. Keduanya saling bermusuhan, mereka bukan satu kelompok. Mereka menembak, jelas sedang berlomba-lomba siapa yang bisa terlebih dahulu mendapatkan kepala Mileye. Mileye menggigit pedang keindahan spiritual di mulutnya, dia merobek pakaiannya dan melilitkannya di perutnya. Pada saat ini, keduanya datang kepadanya, lalu Mileye memegang pedang keindahan spiritual hendak menembak, tetapi pada saat ini, cahaya dingin tiba-tiba menebas dari kanan Mileye. Cahaya dingin ini tidak ditujukan padanya, tetapi pada dua orang di depannya. Hantu di depan Mileye terpaksa berhenti oleh cahaya dingin ini dan juga dengan tertinggan. Pada saat ini, sosok cantik muncul di samping Mileye. Ketika dia melihat orang itu datang, Mileye tercengang. Tuan Putri ke-9, Nadia Jiang. Mileye memandang Jiang Jiu dengan heran. "Nadia, mengapa kamu ada di sini?" Nadia Jiang melirik Mileye dengan ringan, "Aku tidak boleh datang." Mileye menggelengkan kepalanya dan ingin mengatakan sesuatu,
Tetapi Nadia Jiang tiba-tiba berkata, "Berhentilah berbicara omong kosong dan bertarunglah dengan cepat." Begitu suara itu jatuh, dia langsung bergegas menuju hantu di sana. Dan sosok hantu itu tiba-tiba menghilang, lalu ketika muncul kembali, dia sudah berada di belakang Nadia Jiang dan dia bereaksi sangat cepat, berbalik dan menebas beberapa kali dengan pisau. Suara ledakan terus terdengar. Melihat Nadia Jiang dan hantu yang sedang bertarung, Mileye merasa lega. Dia berbalik untuk melihat 13 Gun di depannya. Tanpa omong kosong, dia tiba-tiba menghilang di tempat. Di lapangan, ada suara pedang yang terkoyak. Wajah 13 Gun tanpa ekspresi, kaki kanannya dihentak dengan ringan dan langsung menghilang di tempat. Seiring suara keras, Mileye dan 13 Gun kembali ke posisi semula. Di tangan Mileye, pedang bergetar hebat dan di sudut mulut Mileye, sentuhan darah perlahan meluap. 13 Gun melihat telapak tangannya dan ada bekas darah di telapak tangannya. Melihat noda darah ini, mata 13 Gun terlihat serius. Karena Mileye di depannya hanya alam kehampaan, satu tingkatan lebih rendah darinya. Dia sendiri adalah seseorang yang dapat menantang orang lain di tingkatan yang berbeda, tapi sekarang, orang lain juga dapat menantangnya. 13 Gun menatap Mileye, yang tidak jauh dari situ. Tidak heran mereka membayar mahal untuk menyingkirkanmu. Begitu suara itu jatuh, seluruh tubuhnya tiba-tiba menghilang di tempat. Di lapangan, sebuah bayangan melintas. Di kejauhan, pupil Mileye menyusut dan saat berikutnya, dia memegang pedang keindahan spiritual di kedua tangan dan menebas ke depannya. Cahaya pedang yang menyilaukan memancar dari pedang keindahan spiritual. Pada saat ini, 13 Gun menunjuk ke ujung pedang keindahan spiritual. Sesaat hening, pedang keindahan spiritual bergetar hebat dan seluruh tubuh Mileye terpukul mundur lagi dan lagi. Sedangkan 13 Gun bahkan tidak mundur selangkah pun. 13 Gun tiba-tiba naik ke udara. Saat berikutnya, matanya perlahan tertutup dan untuk sesaat, seluruh lengan kanannya bergetar hebat. Kekuatan yang kuat berkumpul ke arah lengannya dari segala arah. Di udara, 13 Gun menunjuk secara diagonal ke tanah dan cahaya dingin tiba-tiba muncul di ujung jarinya. Teknik seni bela diri alam langit, hati-hati. Pada saat ini, suara Nadia Jiang tiba-tiba datang dari kejauhan. Teknik seni bela diri alam langit. Mileye menatap 13 Gun, ini pertama kalinya dia melihat teknik seni bela diri alam langit. Di udara, tekanan tak terlihat bergulir ke arahnya seperti air pasang. Hanya auranya saja sudah membuatnya sulit bernapas. Mata Mileye perlahan tertutup, dia tahu bahwa orang ini akan mengungkapkan kartu asnya. Dia tidak bisa terus bersembunyi lagi. Mileye merentangkan telapak tangannya dan pedang keindahan spiritual perlahan muncul. Tak lama kemudian pedang keindahan spiritual bergetar hebat dan suaranya terus-menerus terdengar. Di kejauhan, Sword King menatap Mileye, yang tidak jauh, orang ini masih memiliki kartu Hall. Reno Gong sedikit tersenyum, bagaimana mungkin orang biasa bisa disukai oleh Ladia An? Sword King memandang Reno Gong, sudah di peringkat berada dia saat ini di dalam peringkat seniman bela diri. Reno Gong berkata dengan suara rendah, ketika dia meninggalkan kerajaan Dayun, dia mengalahkan orang yang menduduki peringkat ketiga di peringkat seniman bela diri dengan 3 jurus. Mendengar ini, mulut Sword King berkedut, wanita ini. Lin Siye menatap Mileye di kejauhan lekat-lekat. Tangan kecilnya sangat erat, selain kekhawatiran yang mendalam, ada juga kemarahan di matanya. Pada saat ini, Sword King dan Reno Gong tiba-tiba berbalik untuk melihat 13 Gun dan Mileye tidak jauh. Di udara,
Tertinggan tiba-tiba membuka matanya dan saat berikutnya, dia menunjuk Mileye yang ada di bawah sentuhan langit dan bumi. Ketika sentuhan itu jatuh, kekuatan yang mendominasi tiba-tiba keluar dari ujung jari Tertinggan. Pada saat yang sama, jari raksasa ilusi dengan panjang sekitar 10 kaki jatuh dari udara menuju Mileye di bawah. Di jari raksasa ini, ada kekuatan yang sangat kuat. Kekuatan yang kuat dan tak tertandingi ini seperti letusan gunung berapi yang tiba-tiba yang telah terakumulasi selama ribuan tahun, hingga membuat tanah di bawah kaki Mileye mengalami keretakan. Dan beberapa seniman bela diri yang lebih dekat dengan Mileye dan Tertinggan langsung terpesona oleh kekuatan ini. Kekuatan satu jari yang sangat menakutkan. Sebagai target kekuatan itu, Mileye berhenti bernapas saat ini. Dia tidak bisa bernapas sama sekali. Teknik seni bela diri alam langit, rupanya benar ada mengandung kekuatan langit dan bumi. Di bawah, Mileye tiba-tiba membuka matanya. Saat berikutnya, pedang di tangannya bergetar hebat dan dalam sekejap, pedang keindahan spiritual langsung berubah menjadi cahaya pedang yang naik ke langit. Di dalam pedang, ada momentum pedang yang mendominasi, tidak hanya itu, tetapi juga memancarkan jiwa pedang di sekeliling pedang. Jiwa pedang. Melihat adegan ini, Sword King di sisi lain tiba-tiba berdiri dan dia menatap Mileye. Jiwa pedang ini kadang ada kadang tidak ada, jiwa pedang macam apa ini? Di samping Sword King, Renogong memandang Mileye dari kejauhan sambil menyunggingkan senyum di sudut mulutnya. Dia sama sekali bukan kultivator pedang sempurna, tapi seorang master Tao pedang yang berumur kurang dari 20 tahun, sudah sangat langka bahkan di kerajaan Dayun. Di kejauhan, pedang keindahan spiritual Mileye melesat ke langit. Pedang ini memancarkan momentum pedang dan cahaya pedang. Pedang ini ingin menembus langit. Di udara, ketika pedang ini menembus jari raksasa ilusi itu, ledakan yang menghancurkan langit tiba-tiba bergema dari langit dan saat berikutnya, jari raksasa itu hancur, lalu fragmen energi dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya bergerak ke arah Na. Di sekeliling, mereka yang mengepung Benetmo dan mereka bertiga mundur dengan keras, menghindari pecahan energi dan cahaya pedang ini. Di udara, ketika pedang keindahan spiritual menghancurkan jari raksasa ilusi, itu langsung masuk dan datang langsung ke depan Tertinggan. Mata Tertinggan sedikit menyipit, dia mengulurkan tangannya dan meraihnya ke depan. Kali ini dia menjepit pedang keindahan spiritual lagi. Namun pada saat ini, Mileye tiba-tiba muncul di belakang pedang keindahan spiritual. Dia meraih pedang keindahan spiritual, kemudian membanting ke depan dengan putaran. Jurus satu pedang menentukan hidup dan mati. Pedang ini adalah jurus satu pedang yang menentukan hidup dan mati bercampur dengan jiwa pedang. Begitu pedang ini keluar, kedua jari Tertinggan langsung terpotong dan dalam sekejap, pedang itu langsung menusuk dada Tertinggan. Pada saat ini, Tertinggan menghilang dengan aneh di tempatnya dan ketika dia muncul kembali, dia sudah lebih dari 10 meter jauhnya. Teleportasi. Namun, begitu Tertinggan berhenti, noda darah mengalir dari sudut mulutnya. Tidak hanya itu, tetapi wajahnya menjadi pucat dalam sekejap. Jelas, teleportasi ini barusan dibayar dengan harga yang mahal. Mileye memandang Tertinggan di kejauhan. Dia baru saja akan bergerak lagi ketika seorang lelaki tua berjubah putih tiba-tiba muncul di depan Tertinggan, lalu menatap Mileye dengan dingin, "Pergi." Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di atas kepala Mileye. Orang yang datang adalah Pak Tuaji. Pak Tuaji meneguk minumannya dan ketika hendak berbicara, Mileye sudah bergegas menuju Tertinggan di kejauhan. Pak Tuaji. Di kejauhan,
mata lelaki tua berjubah putih itu sedikit menyipit dan jiwa pembunuhan di matanya tampak nyata. Kamu sedang cari mati. Ketika suara itu jatuh dan hendak menembak, pada saat ini, aura yang kuat langsung menyelimutinya. Pria tua berjubah putih itu terkejut. Dia menoleh untuk melihat Pak Tuaji, dan berkata dengan terkejut, alam ribuan semesta tingkat puncak. Pada saat ini, suara teredam tiba-tiba datang dari tidak jauh. Pria tua berjubah putih itu tiba-tiba menoleh untuk melihat Tertinggan baru saja jatuh ke tanah. Lalu pada saat ini, Mileye mendarat di depan Tertinggan dan pedangnya menyentuh alis Tertinggan. Pria tua berjubah putih itu menatap Mileye, jika kamu menyentuhnya sedikit pun, Akademi Changmu akan. Pada saat ini, Mileye menebas secara horizontal dengan pedangnya. Kepala Tertinggan langsung terbang. Mileye menendang kepala Tertinggan. Kepala berdarah itu meledak dalam sekejap. Pedang disimpan. Mileye menoleh untuk melihat pria tua berjubah putih itu dan berkata dengan senyum jahat, tolong bunuh aku. Bersambung.